Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, sehingga masih bisa terus semangat untuk belajar, sekalipun belajarnya masih belum bisa tatap muka karena kondisi khususnya di lingkungan kita masih dalam keadaan PSBB. Oke, seluruh siswa kelas 12 multimedia semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada materi yang sama, yaitu pembuatan storyboard media interaktif. Oke, pada video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bagaimana proses membuat sebuah storyboard untuk membuat media interaktif, ya. Pada video tersebut Bapak memberi contoh membuat storyboard menggunakan format storyboard double column, ya. Nah, format double column ini nanti yang akan terus kita gunakan untuk pembuatan storyboard media interaktif, ya. Oke, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan kembali storyboard, akan mengambil salah satu contoh storyboard media interaktif yang Bapak download dari internet, dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang kedua kalinya ini seluruh siswa kelas 12 multimedia bisa lebih memahami, bisa paham, sehingga bisa mengerjakan proyek pembuatan storyboardnya dengan lebih mudah berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, ya, seperti itu. Oke, di Classroom sudah ada beberapa siswa yang mengirimkan tugas, ya, walaupun Bapak kemarin menugaskan kalian untuk mengumpulkan tugas storyboardnya langsung, yaitu datang ke sekolah. Untuk apa? Biar Bapak bisa mengoreksinya langsung di depan kalian, sehingga kalian bisa lebih paham, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan, ya, seperti itu. Nah, beberapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas storyboard, walaupun tugas storyboardnya itu belum selesai, artinya siswa tersebut kurang lebih adalah untuk konsultasi. Pak, kira-kira storyboard yang saya buat sudah cukup atau sudah sesuai atau belum, gitu ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Beberapa anak menurut Bapak sudah cukup mendekati dari storyboard yang sudah Bapak contohkan kemarin, tapi beberapa anak belum sesuai. Kebanyakan storyboard yang dikumpulkan adalah storyboard untuk membuat film, ya, untuk animasi. Mungkin masih kalian masih terbawa suasana pembelajaran mata pelajaran animasi di kelas 11. Mengingat kembali bahwa storyboard ini pada dasarnya sama, hanya pada prosesnya berbeda. Untuk animasi, untuk film atau audio videografi sama, ya. Storyboard ini fungsinya sama, cuma pembuatan atau beberapa hal berbeda, ya. Untuk media interaktif kita buat visualisasinya adalah bukan adegan, tapi gambar dari tampilan media interaktif yang akan kita buat tersebut. Oke, silakan kalian untuk konsultasi, bolehlah seperti beberapa teman kalian yang mengupload media interaktif di Classroom. Nanti Bapak koreksi dan beri masukan sebelum dikumpulkan dalam bentuk hard file, ya. Artinya udah di print, kemudian dibawa ke sekolah dan dikoreksi bareng-bareng, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan,
bahwa Bapak akan memberi salah satu contoh storyboard yang di-download dari internet. Seperti itu. Oke, contoh storyboardnya adalah ini. Mudah-mudahan kalian bisa melihatnya ya. Seperti ini. Nah, ini menggunakan format double column ya, seperti itu. Di sini ada nomor, kemudian ada keterangan, ada visualisasi dan audio. Nah, untuk soft file dari contoh media storyboard media interaktif ini nanti Bapak upload di Classroom. Mari kita simak. Silahkan kalian menyimak agar lebih paham dari bagaimana kita mencoba menjelaskan contoh storyboard yang Bapak tampilkan ini ya. Oke, di sini adalah salah satu contoh storyboard media interaktif. Di sini akan membuat sebuah media interaktif ya. Di sini sebenarnya ini filenya agak banyak ya, tapi yang Bapak tampilkan cuma yang ini. Mudah-mudahan dengan yang selembar ini kalian bisa paham. Di sini ada nomor, keterangan, visualisasi dan audio. Seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, masing-masing kolom itu fungsinya sesuai dengan titel atau judul dari tabel format storyboard ini ya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada nomor 1 ya. Baris 1, kolom 1 itu nomor 1, nanti itu berisi halaman pertama, atau kalau menggunakan flash ini ada scene pertama ya. Nah, kemudian keterangannya adalah di sini adalah splash screen ya. Dia menggunakan splash screen. Ini menggunakan flash ya. Kemudian di sini untuk visualisasinya di sini tulis logo STEMIC STIKOM Indonesia ya. Artinya nanti di halaman 1 ini berisi tampilan logo salah satu institusi kampus ini ya. Di sini juga dijelaskan ada efeknya ya. Ketika tampilnya itu adalah efek feed in dan feed out ya. Seperti apa efek tersebut? Silahkan kalian lihat di macam-macam efek ya. Mau di flash untuk simulasinya boleh lihat di PowerPoint ya. Efek feed in, feed out itu seperti apa? Nah, ini storyboard baris pertama ya, itu untuk halaman pertama. Jadi ketika tampil ada logo kampus dengan efek feed in dan feed out. Kemudian di sini di nomor 2, nanti ini halaman kedua, ini merupakan halaman utama ya. Kalau Bapak kemarin menjelaskan berisi menu utama, ini juga sama ya. Halaman utama ini berisi menu-menu dari media interaktif yang dibuat. Di tampilannya seperti ini, dibuat visualisasi tampilannya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini hanya ada tombol-tombol atau command. Ketika diklik nanti dia akan berpindah ke halaman yang dituju sesuai dengan tombol ini. Di sini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 15 tombol ya. 15 tombol, masing-masing berisi materi ya, sesuai dengan banyaknya materi atau banyaknya konten media interaktif yang dibuat. Dan di sini atasnya bertuliskan banner STEMIC ya, banner dari institusi si pembuat media interaktif ini. Kalau kalian membuat layoutnya seperti ini, yang di atas bannernya kita menggunakan banner nama sekolah kita ya. Di sini misalkan SMK Nida El-Adebi ya, di sini ditulis beserta dengan boleh moto, kemudian dan lain sebagainya ya, seperti ini. Kemudian di tengahnya ini body ya, bodinya itu berisi dengan menu materi dari media interaktif yang akan ditampilkan, akan dibuat ya.
Dan di bawahnya standar di sini ada footer atau kaki dari halaman ini ya, seperti itu. Nah, pada visualisasi yang sebenarnya ketika sudah kalian gunakan aplikasi baik itu Flash atau menggunakan kode program dan ditampilkan tampilannya mungkin lebih bagus ya, silakan buat lebih bagus ya. Ini hanya visualisasi sketsa lah, boleh disebut sketsa ya, atau gambaran rancangan saja seperti itu ya. Kemudian di sini audionya berisi musik latar, suara, efek tombol. Nah, jadi ketika membuka halaman utama ini, user atau pengguna media interaktif ini akan mendengarkan suara musik latar. Musik latarnya apa? Di sini belum dijelaskan ya. Kalau nanti kalian buat musik latarnya ditulis ya, seperti kemarin misalkan musik latarnya adalah lagu dari We Are The Champion. Kemudian ada suara efek audio ya, efek tombol, maksud ketika ditekan tombol bunyi klik atau bunyi sesuai dengan bunyi yang kalian sukai atau disukai pada umumnya ya, jangan aneh-aneh ya, seperti itu. Umumnya sih bunyi tombol itu adalah klik. Oke, kita ulangi. Pada baris 2 dari storyboard ini menjelaskan dari halaman utama. Halaman utama ini berisi kumpulan menu-menu utama ya, menu utama dari konten media interaktif yang dibuat. Di sini ada header, kemudian menunya diletakkan di body, kemudian ada footer. Ini gambar rancangannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk visualisasi sebenarnya nanti silahkan membuatnya dengan menggunakan desain yang lebih menarik. Kemudian pada saat membuka halaman ini, pengguna akan disuguhkan musik latar ya, dengan suara efek tombol. Ketika mengklik tombol dari menu ini akan bunyi efek tombol ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk kolom 3, nomor 3 yang ini berisi menu materi ya, materi. Ketika diklik misalnya materi 1, misalnya dia akan menuju ke halaman ini ya. Di sini untuk materi yang pertama berisi dengan sama layoutnya, ada header, kemudian body dan footer. Nah di sini ada tombol common lagi ya. Commonnya itu berisi materi-materi. Ketika diklik di sini ada SKKD, ada materi kuliah, ada rangkuman dan latihan soal. Diklik ketika user atau pengguna mengklik SKKD, dia akan menuju ke halaman yang berisi SKKD. SKKD itu apa sih Pak? Nah kalian boleh menggantinya ya, sesuai dengan konten media interaktif yang kalian buat. Pas saya nggak ada latihan soal, boleh diganti dengan simulasi misalnya ya. Kalau seperti contoh yang kita buat adalah membuat media interaktif pengenalan alat musik angklung. Di sini latihan soal boleh diganti dengan simulasi penggunaan alat musik angklung dan seterusnya. Kemudian di sini ada tombol back ya, ada tombol maju dan mundur ya. Ketika diklik tombol mundur dia akan kembali ke halaman menu utama, halaman utama. Ketika diklik maju dia akan menuju halaman selanjutnya. Kalian boleh menggunakan pola seperti ini ya, tombol back dan tombol maju, tombol mundur dan tombol maju. Materi ini ada di materi design user interface. File materinya bisa kalian baca-baca kembali di Classroom. Oke, kemudian ada musik latar suara ya, musik latar dan suara efek tombol sama dengan halaman sebelumnya. Mungkin musiknya boleh diganti, tidak sama dengan halaman sebelumnya ya, atau sama saja nggak masalah ya. Nah, kemudian kita lanjut ke baris keempat dari storyboard ini. Di baris keempat berisi submenu SKKD ya. Perhatikan di sini ada tombol di menu ya, baris yang ketiga itu ada menu SKKD. Kemudian submenunya di sini. Ketika diklik tombol ini, SKKD ini dia akan berpindah ke
halaman ini ya, halaman selanjutnya. Di sini menjelaskan dari isi materi yang diklik di halaman 3 ini ya, seperti itu. Begitupun nanti untuk misalkan di sini ada materi-materi kuliah. Ketika diklik materi kuliah dia akan ke halaman yang berisi materi kuliah ya. Di sini storyboardnya tidak ada ya, cuma sampai nomor 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan storyboard itu. Untuk pembuatan storyboard media interaktif itu kurang lebih seperti ini. Contohnya ya. Contoh ini sangat simple dan mudah dipahami, dan silahkan kalian menirunya ya, menirunya. Kemudian yang isi-isinya disesuaikan dengan rencana pembuatan media interaktif yang akan kalian buat ya. Diboleh kalian meniru dari contoh storyboard media interaktif ini, kemudian kalian sesuaikan kontennya dengan rencana media interaktif yang akan kalian buat. Layout visualisasinya boleh enggak Pak sama persis? Boleh ya, boleh ya. Atau kalau mau beda itu lebih bagus. Tapi untuk pertama kalian hanya mengimitasi saja ya, meniru saja. Setelah kalian sudah paham hasil tiruannya, kalian silahkan buat yang versi kalian seperti itu ya. Dalam belajar seperti itu. Jadi ada istilah ATM ya. Amati dulu ini. Oh, kalau sudah paham baru kalian tiru. Buat di kertas yang baru, ditiru persis ya. Maksud persis itu layout visualisasinya, kemudian deskripsinya, di sini isi-isinya dengan deskripsi dari rencana media interaktif yang akan kalian buat. Misalnya di sini efeknya menggunakan feed in, feed out. Kalian boleh menggunakan yang lainnya ya. Yang penting sama di sini, tetapi dikasih beda dikit ya. Amati, tiru, itu namanya modifikasi, mengganti efek berbeda, itu modifikasi. Dan tampilannya kalau di sini 15, kalian buat 10 saja, itu juga modifikasi ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau sudah bisa, baru kalian membuat tanpa melihat contoh ya, artinya tanpa meniru hasil atau storyboard orang lain ya. Artinya original kalian membuat sendiri dengan berdasarkan rancangan yang ada di isi kepala yang terlebih dahulu kalian tuangkan dalam bentuk naskah ya. Dari naskah baru tuangkan ke storyboard, isinya sesuai kolom-kolom ini. Ada nomor, keterangan, visualisasi, dan audio. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Kalau ternyata penjelasan dalam video ini masih belum paham, kalian boleh japri lagi ya via Classroom atau WA ya. Bapak akan sangat senang jika kalian aktif bertanya, kemudian memberi contoh dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, untuk nanti format storyboardnya ini ya Bapak sudah buat, nanti diupload di Classroom. Seperti ini, di sini ada judul storyboard. Misalnya kalian mau membuat media interaktif pengenalan alat musik angklung, maka ditulis di sini pengenalan alat musik angklung ya, di bagian sini ya. Kemudian pembuat storyboard, di sini nama kamu. Kemudian kelas, sesuaikan dengan kelas masing-masing, misalnya kelas 12 multimedia 1, 12 multimedia dan 12 multimedia 2 dan seterusnya. Baru di bawahnya diisi sesuai dengan contoh storyboard yang Bapak tadi sudah jelaskan ya. Ini formatnya. Sini ada judul, ada nama pembuat, dan ada kelas. Itu diisi. Kemudian di bawah adalah storyboard yang kalian buat, rancangan storyboard yang akan kalian buat. Pembuatannya boleh meniru dari apa yang Bapak bagikan ini ya.
soft filenya ada di Classroom seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan langsung mempraktekannya ya. Jangan lama-lama ya. Ketika sudah paham langsung dipraktekkan. Di apa yang kalian ingat langsung dituangkan ke dalam kertas. Jangan dipending dulu. Biasanya kalau udah disimpan, dipending dulu, kalian cenderung lupa dan malas mengerjakannya. Oke, itu ya untuk pembuatan storyboard. Bapak tunggu hasilnya hari Sabtu besok. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa dikumpulkan ya. Oke, untuk materi berikutnya nanti Bapak akan menjelaskan layout dari desain media interaktif yang akan kita buat ya. Yang akan kita buat menggunakan kode HTML dan CSS. Artinya berbasis web ya. Kita akan menjelaskan front end-nya dulu ya, seperti itu. Artinya tampilan depan dari website media interaktif terlebih dahulu. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian pahami. Itu harapan Bapak ya. Kemudian untuk tugasnya yang di Clean Classroom, silahkan clean tugasnya ya, tapi jangan asal upload. Kalau Bapak cek di Classroom ada yang upload file lagi, kemudian ada yang mengupload foto, diupload lagi. Mungkin asumsi kalian apa yang diupload itu tidak akan dikoreksi oleh guru ya. Bapak akan mengkoreksinya seperti itu. Jadi jangan mengakali guru ya. Karena Bapak akan mengkoreksi siapa saja yang sudah mengupload dan yang diuploadnya sudah sesuai atau belum ya, seperti itu. Oke, demikian untuk materi hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak video ini. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan ya, tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang urgen atau mendesak. Lebih baik di rumah, dan kalaupun terpaksa keluar rumah gunakan masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Dan yang lebih utama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini, dan yang sudah terindikasi positif diberikan kesembuhan, kesehatan, dan untuk bangsa ini kembali sehat sehingga kita semua dapat belajar bertatap muka secara langsung sehingga transfer ilmunya lebih cepat dan mudah dipahami. Kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung tanyakan, tidak seperti ini ya, ada delay waktu seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.